Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi kembali tentang perpajakan dalam ruang pajak Amir Hidayatullah. Teman-teman, hari ini kita akan membahas, kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol bareng nih tentang penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, teman-teman, sebelum kita diskusi, sebelum kita ngobrol, sebelum kita membahas, silakan teman-teman kalau menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekannya agar video ini lebih bermanfaat tentunya. Teman-teman, kalau kita membahas, kalau kita belajar tentang pajak, teman-teman itu jangan sampai berhenti untuk belajar, karena kemungkinan beberapa aturan perpajakan ini mengalami perubahan-perubahan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pada tanggal 7 Oktober 2021 DPR telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, sehingga kalau teman-teman sekarang membaca buku terbitan sebelum undang-undang disahkan, silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini mengubah beberapa aturan undang-undang, termasuk di dalamnya itu adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga pada hari ini kita akan membahas tentang penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal dengan UU HPP. Untuk penghasilan tidak kena pajak memang tidak mengalami perubahan ya teman-teman. Akan tetapi beberapa hari yang lalu ada pertanyaan yang masuk ke WA saya, itu masih bingung tentang penghasilan tidak kena pajak. Oleh karena itu, mari kita diskusikan kembali tentang penghasilan tidak kena pajak. Oke. Penghasilan tidak kena pajak atau yang kita kenal ya biasa dengan PTKP itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah wajib pajak, yang kedua adalah status kawin, yang ketiga adalah tanggungan. Oke. Nah, untuk wajib pajak ini nilai nominalnya adalah 54 juta. Sehingga misalkan nih ada wajib pajak yang single, dia tetap akan menanggung PTKP wajib pajak. Wajib pajak sudah menikah, dia juga akan menanggung PTKP wajib pajak. Yang kedua adalah status kawin. Berarti PTKP kawin ini dia hanya melekat pada wajib pajak yang sudah menikah. Kalau dia single, dia tidak akan menanggung status kawin ini. Tetapi kalau dia misalkan adalah wajib pajak, dia sudah menikah, maka dia juga menanggung nih wajib pajak dan status kawinnya. Yang ketiga adalah tanggungan. Tanggungan ini 4.500.000 per tanggungan. Tanggungan ini bisa berupa anak, bisa orang tua yang tidak bekerja dan ada buktinya dari kecamatan bahwa orang tua tersebut tidak bekerja. Nah, teman-teman, untuk tanggungan di sini maksimal adalah 3. Jadi kemarin ada yang bertanya, kalau tanggungannya 4 bagaimana? Kalau tanggungannya 4, kita kembalikan lagi ke ketiga. Kenapa? Karena maksimal di sini adalah 3. Sehingga karena maksimal 3 di sini, maka tanggungan maksimal ini nominalnya adalah 4.500.000 dikalikan 3, 13.500.000. Pak, kalau 5 gimana? Kita kembalikan ke 3. Kalau 6 bagaimana? Kita kembalikan ke 3. Kalau 2 bagaimana? Ya kita 4.500.000 dikalikan 2, karena itu belum batas maksimal 2 itu ya teman-teman. Karena batas maksimalnya adalah 3.
Terus berikutnya untuk tarif pajak PPh pasal 21 untuk WPOP dalam negeri. Ya kan? Itu ada 5 lapis tarif pajak. Yang pertama adalah 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ada 5 lapisan tarif. Yang pertama 5% ini berarti dari 0 sampai 60 juta. Yang 15% itu adalah 60 juta sampai dengan 250 juta. 25% itu dari 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% itu dari 500 juta sampai dengan 5 miliar. Dan 35% itu di atas 5 miliar. Oke, teman-teman, yang 0 sampai 60 juta, 60 juta sampai 250 juta, 250 juta sampai dengan 500 juta, 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan di atas 5 miliar ini, dia bukan penghasilan bruto. Yang ini ya teman-teman. Akan tetapi dia adalah penghasilan kena pajak. Karena kalau di WPOP dalam negeri itu adalah tarif dikalikan dengan PKP, bukan tarif dikalikan penghasilan bruto. Sehingga kalau misalkan penghasilannya 50 juta nih, kita belum tentu dikalikan 5%. Kita harus cari dulu penghasilan kena pajaknya berapa. Nah, untuk mengilustrasikan penghitungannya, silakan teman-teman bisa simak video saya setelah ini ya teman-teman, akan saya bahas bagaimana wajib pajak itu ketika dia memperoleh gaji secara bulanan. Terus bagaimana ketika memperoleh gaji secara mingguan dan lain sebagainya akan kita bahas. Makanya silakan teman-teman kalau ingin mengikuti peraturan perpajakan, salah satunya bisa subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, ketika teman-teman membayar pajak, berarti teman-teman sedang berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Akan tetapi ketika teman-teman tidak mau membayar pajak, sebenarnya secara tidak langsung teman-teman ikut berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Salam cerdas, salam pajak. Orang cerdas bayar pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.